Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca Tafsir Muyassar pada surat Al-Kafirun. Hiya Makkiyah. Surat Al-Kafirun Makkiyah. Wa ayatuha sittah. Ayatnya ada 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kul, katakan ayyuhar rasul, wahai rasul, katakan lilladzina, kepada orang-orang yang kafaru, mereka kufur billah, kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir billahi, kepada Allah, wahai orang-orang yang kafir kepada Allah. La a'budu ma ta'budun. La a'budu. La, tidaklah a'budu, aku beribadah kepada ma, apa saja, ta'buduna, yang kalian ibadahi, minal asnami, dari berupa patung-patung, wal alihati, serta sesembahan-sesembahan, az-zaifati, yang palsu, Tuhan-Tuhan yang palsu. Tidaklah aku beribadah kepada berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan palsu yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala, dan tidak pula antum, kalian, abidun, adalah para pengibadah, ma a'budu, apa yang aku ibadahi, min, berupa ilahin wahidin, sesembahan yang satu, sesembahan yang maha esa, wa huwallahu, dan dia itu adalah Allah, sesembahan yang maha esa itu adalah Allah, Rabbul alamina, pencipta, pengatur seluruh makhluk, al-mustahiqqu, yang berhak wahdahu, satu-satunya, lil ibadati, atas seluruh ibadah. Kalian sama sekali bukan pengibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka melakukan beberapa bentuk ibadah. Orang-orang kafir Quraisy kan mereka melakukan beberapa bentuk ibadah, ya kan? Lillah, haji, umroh, i'tikaf, tawaf, ya, puasa, bersedekah. Mereka melakukan sejumlah ibadah lillah, ya, sebagaimana pengakuan mereka. Mereka katakan apa? Qalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Ya. Jadi kalau mereka bersedekah, itu mereka bedakan sedekah yang lillah dengan yang bukan. Kalau yang sedekah lillah mereka katakan hadza lillahi, ya, ini lillah, ya, itu sekedar
pengakuan mereka saja. Hadza li syurakaina. Sedangkan sedekah yang ini li syurakaina, untuk ya sembahan-sembahan kami selain Allah. Jadi mereka hadalillah, bisa mihim, hanya pengakuan mereka saja. Kenapa? Karena mereka bukanlah hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka memberikan sebagian ibadah kepada Allah, tetapi karena mereka menyekutukan Allah dengan yang lain dalam ibadahnya, maka tidak dikatakan sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala, dan tidaklah aku 'abidun, orang yang menghamba, orang yang beribadah kepada ma apa abadtum yang kalian ibadahi. Minal asnam, dari berupa patung-patung, wal alihatil batilah, serta tuhan-tuhan yang palsu, tuhan-tuhan yang batilah. Apa maknanya tuhan-tuhan yang batil? Sembahan-sembahan yang tidak berhak untuk diibadahi, yang disebut batil. Kalau zaifah itu palsu, kalau batilah zaifah itu palsu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kadzibun fi dakwah. Kadzibun fi dakwah. Ya. Anatilkal asnam alihah. Palsu. Ya. Dan alihah batilah. Batilah itu tidak berhak untuk diibadahi. Batilah itu maknanya tidak berhak untuk diibadahi. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa saja yang diibadahi selain Allah itu batil, artinya tidak berhak untuk diibadahi. Nabi SAW la a'budu wa la a'bid. Nabi SAW ya tidak melakukan ibadah kepada apa saja yang diibadahi oleh orang musyrik, bukan pula berstatus sebagai ya hamba sembahan-sembahannya orang musyrik, ya pengibadah sembahan-sembahannya orang-orang musyrik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala, dan tidaklah antum kalian, wahai orang-orang kafir, 'abidun, adalah orang-orang yang beribadah mustaqbalan, di waktu yang akan datang, ya, ma'abudu, kepada Allah Subhanahu wa taala yang aku ibadahi. Tapi bagaimana dengan adanya yang mereka yang bertobat kemudian masuk Islam, padahal di Makkah sudah turun ayat ini. Di Makkah sudah turun ayat ini. Kalian tidak akan menjadi seorang muslim yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya di masa yang akan datang sekalipun. Seolah-olah mengatakan apa? Tidak ada dari kalian yang akan tobat masuk Islam, tapi banyak yang masuk Islam. Kata penulis di situ, wahadil ayatu, ayat ini nazalat, turun, fi ashkhasin, ya, terhadap ashkhas, individu-individu, bi'ayanihim, ya, individu-individu bi'ayanihim, dengan menyebut ya nama mereka, minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Qad alimallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, annahum, bahwa individu-individu tadi dari musyrikin, la yu'minuna abadan, tidak akan masuk Islam selamanya. Jadi ayat yang nomor 5 ini amuri bil khusus, ya, lafadznya itu mencakup semua yang beribadah kepada selain Allah. Cakup semua yang beribadah kepada selain Allah. Ya.
mencakup semua musyrikin. Lafadznya begitu, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang khusus, ya, individu-individu bi'ayanihim, individu khusus dari kalangan musyrikin yang sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui bahwa mereka tidak akan masuk Islam selamanya. Sedangkan ayat yang nomor 2, ayat yang nomor 3, ya, maka ini amurida bihil am. Ya, lafadznya mencakup semua orang-orang musyrik yang mereka beribadah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka beribadah kepada Allah tanpa terkecuali semua. Wala antum abiduna ma a'bud. Semua. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, alladzi yang asrartum, kalian tetap bertahan ala tibaihi, untuk mengikutinya, untuk memeluknya, mengamalkannya. Ittiba itu terkadang bermakna amal. Ittiba itu terkadang maknanya mengamalkannya, memeluknya, seperti qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya. Mengamalkan agama Rasul SAW. Apa agama mereka saat itu? Lakum dinukum alladzi asrartum ala tibai. Bagi kalian agama kalian yang kalian tetap bertahan mengamalkannya, memeluknya, mengikutinya. Apa agama mereka? Tadi apa? Ibadatul asnam wal alihah al batilah. Ya, agama mereka beribadah kepada berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan yang tidak berhak diibadahi. Itu agama. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu agama tersendiri. Ya, itu agama tersendiri. Binasil ayat. Ya. Dalil berdasarkan dengan ayat ini yang tegas ini, lakum dinukum waliyadin. Ya. Wali, dan untukku, bagiku, dini, agamaku, yaitu Islam, alladzi la abghi ghairahu, yang aku tidak akan memeluk, tidak akan mencari yang lain selain Islam. Maka Islam itu din, agama Rasul SAW, waliyadini. Islam itu agama Rasul SAW. Selain Islam, ya, maka bukan agama Rasul SAW. Ya, dan tekstual ayat di sini yang dimaksud adalah apa? Kalau melihat kepada sebab turunnya ayat, kepada konteks turunnya surat ini adalah ibadah kepada berhala-berhala, ibadah kepada sesembahan-sesembahan yang palsu, yang tidak berhak diibadahi. Jadi tidak tidak ada statusnya, ya, memeluk agama Rasul tapi juga memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada orang berstatus seperti itu. Ya, sudah terbantah di ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma'abud. Kalau ada orang mengaku dia memeluk agama Rasul yaitu Islam, tapi dia juga memeluk agama orang-orang kafir dalam surat Al-Kafirun ini, yaitu beribadah kepada berhala, kepada sembahan-sembahan yang tidak berhak diibadahi, sembahan-sembahan yang palsu, maka sudah disebutkan statusnya di ayat yang ketiga. Ya, kalian sekali-kali bukanlah, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan muslim. Kalian bukan muslim. Tamat tafsir surat Al-Kafirun. Selesai tafsir surat Al-Kafirun.
Suratul Nasr. Surat An-Nasr wahiyah madaniyah. Ya, ini surat madaniyah An-Nasr. Juz amma, ya, ada surat madaniyah, surat An-Nasr. Ayatuha thalathah, ayatnya ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih lengkap kalau ingin membaca penjelasan tentang tafsir surat Al-Kafirun, dibaca di Bada'iul Fawaid Ibnu Qayyim. Di sana ada tafsir yang sangat bagus terhadap surat Al-Kafirun ini. Bada'iul Fawaid. Juga Ibnu Taimiyah ada mengulas surat ini di Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal masih. Di Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal masih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, kapan waktunya, tamma, telah sempurna, laka, bagimu, ayyuhar rasul, wahai rasul. Apa yang sempurna? An-nasru, kemenangan. Kemenangan atas siapa? Ala, atas kufari, orang-orang kafir Quraisy. Kapan tiba waktunya, telah sempurna bagimu wahai rasul, kemenangan atas orang-orang kafir Quraisy. Wa tamma laka, dan telah sempurna laka bagimu wahai Rasul, apa? Fathu Makkah. Fathu, penaklukan Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan engkau melihat wahai Rasul, engkau melihat al-katsira, banyak sekali, minan nas, dari manusia, yadkhuluna, mereka masuk fil islami, ke dalam Islam, ya, fi dinillah, yaitu Islam, dalam dinullah, yaitu Islam. Afwaja, jama'atin, ya, berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Ini apa? Berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ya, dan kepada umat Islam di masa itu. Afwajan artinya jama'atin, ya, jamaah demi jamaah, gelombang bergelombang-gelombang, berbondong-bondong, seperti fauj apa? Ombak yang datang sambung menyambung. Fauj itu kan ombak, afwaj jamaknya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Idza, kapan tiba waktunya, waqa'a dzalika, hal itu terjadi. Kapan hal itu terjadi? Fatahayya, maka hendaknya engkau bersiap-siap wahai Rasul SAW, liliqa'i rabbika, untuk engkau berjumpa dengan Allah penciptamu. Kapan itu terjadi? Maka hendaknya engkau bersiap-siap untuk segera berjumpa dengan Allah. Maksudnya apa?
Kapan itu terjadi? Maka itu tanda akhir ajalmu. Tanda akhir ajalmu. Maka bersiap-siaplah untuk berjumpa dengan penciptamu bil iktsari, dengan memperbanyak minat tasbih, membaca subhanallah, membaca tasbih, bihamdihi, ya, mensucikan Allah, memuji Allah, wal iktsari, dan memperbanyak min istighfarihi, memohon ampunan kepada Allah. Ya, ini amalan yang dianjurkan dalam Al-Quran bagi yang sudah berusia lanjut, memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kan, dalam hadis Aisyah itu kan, ya, Nabi SAW semenjak turun surat ini memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya bacaan itu, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanakallahumma wa bihamdika rabbana wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ta'awwalu al-Quran, mengamalkan ayat ini. Innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, kana adalah katsirut taubati, banyak memberikan taubat, ala kepada al-musabbihin, banyak memberikan taufik untuk bertaubat kepada al-musabbihin, kepada orang-orang yang banyak bertasbih, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang banyak beristighfar. Yatubu alaihim, Allah memberi taubat kepada mereka. Wa yarhamuhum, Allah memberikan rahmatnya kepada mereka. Wa yaqbalu, dan Allah menerima taubatahum, taubat mereka. Ini maknanya Allah Tawwab. Maknanya Allah At-Tawwab, nama Allah At-Tawwab. Ya. Maknanya At-Tawwab itu Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taubat dan Maha penerima taubat. Itu At-Tawwab. Ya, bukan, ya, nama Allah At-Tawwab kemudian ditulis Allah pun bertaubat. Ya. Ternyata Allah juga bertaubat. Bahkan banyak-banyak bertobat Allah. Bukan At-Tawwab, Allah Maha pemberi apa? Maha pemberi taubat dan Maha penerima taubat dari hamba-hambanya. Ini makna At-Tawwab. Ya, innahu kana katsirat taubati 'alal musabbihina wal mustaghfirin, banyak memberi taubat kepada orang-orang yang bertasbih dan beristighfar. Yatub alaihim, ya, beri taubat kepada mereka. Yarhamuhum, berahmat kepada mereka. Wa yaqbalu taubatahum, dan menerima taubat mereka. Jadi ini juga sirah, ya kan? Ini sirah juga, ya. Ini tentang kewafatan Nabi SAW. Sebelumnya tentang perseteruan Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy, surat Al-Kafirun. Ya, bagaimana, ya, Nabi SAW, petunjuk beliau ketika berseteru, beliau katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Beliau katakan begitu. Aku enggak menjadi bagian dari kalian dengan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Kalian juga bukan bagian dari aku. Kalian bukan muslim. Ya. Kalian bukan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang aku ibadahi selamanya, sekarang dan yang akan datang. Bukan malah ketika berseteru dengan orang kafir terus mengatakan, wahai saudaraku.
Ya. Dan surat An-Nasr ini sirah juga, ya, kewafatan Nabi SAW, kemenangan Nabi SAW, ya, berapa futuhat, penaklukan yang terjadi di masa Nabi SAW, kemenangan dalam peperangan yang Nabi SAW, ya. Kemudian dekatnya ajal Nabi SAW. Tamat tafsir surat An-Nasr. Selesai tafsir surat An-Nasr. Suratul Masad. Suratul Masad. Wahiyya makkiyah. Ayatuha khamsah, ayatnya ada 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Ini juga sirah, bagaimana, ya, kisah awal dakwahnya Nabi SAW. Sirah juga ini, ya, kisah awal. Jadi 3 surat ini sudah mencakup kehidupan Nabi SAW di Makkah dan Madinah semuanya. Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Masad. Tabbat ay khasirat, ya, merugilah. Yada, kedua tangan Abu Lahab, wa tabba wa syaqiyya, ya, dan celaka. Sebab apa? Bi'idzaihi, sebab ia menyakiti Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sebab ia menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad tahaqqaqa, dan benar-benar telah terbukti khusranu Abi Lahab, kerugian Abi Lahab itu. Dia sampai mati tidak masuk Islam. Padahal dia paman Nabi SAW. Abu Lahab kan paman Nabi SAW. Sampai-sampai lu ada orang yang menegur kalau ngimamin sholat jangan baca surat Al-Lahab, itu menyakiti Nabi SAW, karena Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ya, kaget juga ada yang menanyakan begitu. Ya. Jadi tabba artinya celaka dan rugi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma tidaklah aghna, bermanfaat, anhu baginya, maluhu, hartanya. Menunjukkan bahwa Abu Lahab itu orang kaya, sampai disebut maluhu, punya harta dia. Wa waladuhu, dan anak keturunannya. Falan yarudda anhu, sekali-kali harta dan anaknya tidak akan menyelamatkannya syai'an, sedikit pun, melindunginya sedikit pun, min adzabillah, dari azab Allah. Idza, ketika nazala bihi, azab Allah itu turun kepadanya. Ya, sekali-kali tidak akan menolak sedikit pun, ya, melindungi sedikit pun dari azab Allah
ketika azab itu turun bihi kepadanya. Makanya dikatakan tabat, ya khasirat, dikatakan rugi. Dikatakan rugi. Dia banyak harta, banyak anak laki-laki, tapi ketika azab Allah turun kepadanya, semua itu tidak bermanfaat, ya, tidak akan melindungi dia, ya, tidak akan menolak azab Allah yang datang kepadanya. Nya rugi. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sayasla, saya dahulu. Yasla artinya yadkhulu, akan masuk nara jahannam, ke dalam neraka jahannam. Zata yang memiliki al-lahab, kobaran atau lidah api, al-musta'il, ya, yang menyala-nyala, akan masuk ke dalam neraka jahannam. Jahannam yang memiliki lidah api yang menyala-nyala. Huwa, dia sendiri, yaitu siapa? Abu Lahab. Dia Abu Lahab, wa imra'atuhu, berikut istrinya. Berikut istrinya. Allati kanat, yang dahulu ketika di dunia istrinya itu tahmilu asyauka, suka membawa duri, suka membawa apa? Kayu berduri. Fatatrahu, lalu dipasang, ya, diletakkan kayu berdurinya itu fitariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di jalan yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'adhiyatihi, tujuannya untuk apa? Menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu imra'at Abi Lahab, ya. Jadi istri itu tidak mesti di Al-Quran dibilang istrinya, gitu. Imro'ahnya, ya, perempuannya Abu Lahab. Hammalah, hammalah itu apa? Sighah mubalaghah, fa'alah, fa'al, banyak bawa, ya, sering bawa al-hatab, kayu berduri. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha, fi, pada unuqiha, tengkuknya, lehernya. Pada lehernya terdapat apa? Hablun, tali, muhkamul fatli, yang kuat al-fatli, anyamannya. Fatul itu anyaman. Di lehernya ada tali yang kuat anyamannya, min lifin, dari lif apa lif? Dari pelepah kurma, dari daun kurma. Syadidi khasanin, yang sangat kasar. Kalau bahasa kita apa itu namanya? Dadung. Gitu? Dadung ya. Fiji dia, ya, ing dalam gulune ha sapa pawongan wadone Abu Lahab, habl, ana apa? Dadung. Dadung itu kan tali kuat yang terbuat dari apa? Kalau di sini dari ijo atau dari sabut kelapa. Ya, kalau di sana dari apa? Pelepah kurma. Yang sangat kasar. Ya. Kalau orang ngerti dadung, sing cabendaki karmentel namanya. Ngerti dadung. Ya.
turfa'u bihi, dia akan diangkat bihi dengan tali itu, digotong dengan tali itu si wanitanya Abu Lahab finari jahannam, ke dalam neraka jahannam, ya. Thumma, kemudian turma, dilempar, ia akan dilempar wanitanya Abu Lahab itu ila asfaliha, ke dasar neraka jahanam. Diangkat dengan tali itu, kemudian dibanting, lemparkan sampai ke dasar jahanam. Ya, diulangi lagi begitu. Ya, seterusnya diulangi lagi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sirah, ya, sirah nabawiyah. Banyak sekali hikmah pelajaran di surat-surat ini. Ya, surat-surat pendek itu berisikan sejarah hidup Nabi SAW di Makkah maupun di Madinah, dari lahir sampai wafat. Tamat tafsir suratul Masad. Selesai tafsir surat Al-Masad. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Fadhlu.